Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya, Teresa Wina, bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menggali inspirasi iman sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Stanislaus Lirmanjaya Sastra O. Karem. Romo Jaya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membimbing kami hari ini. Ya, sama-sama. Kita segera mulai, Romo. Ya. Mari kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan, Romo. Baik, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa memberkati kami dengan rahmat dan anugerah yang berkelimpahan. Terutama kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau hadirkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Biarkanlah Engkau mendampingi kami semua pada hari ini, supaya apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Limpailah kami rahmat-Mu dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka. Pujilah Allah kita, kamu sekalian yang hina dan mulia, dan yang takut kepadanya, karena telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Haleluya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai dengan bab 8 ayat 1a. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatua dan ahli Taurat, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, "Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku." Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu, kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan, aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setia-Mu.
Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci. Silakan. Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup, sabda Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan tadi. Romo silakan, ada inspirasi iman apa dari bacaan hari ini Romo? Baik, saudari dan saudara yang terkasih, kita tadi mendengarkan dua bacaan dari Kisah Para Rasul dan juga dari Injil Yohanes. Kalau kita perhatikan dari Kisah Para Rasul, kita mendengarkan kisah tentang Stefanus. Nah, di situ kita melihat keberanian Stefanus di dalam menghadapi orang-orang yang menentangnya. Nah, lalu apa yang bisa kita petik dari bacaan yang pertama ini? Yang pertama, kalau kita perhatikan adalah kemauan dari Stefanus ini untuk mengenal imannya dan sekaligus merawat kesalehannya. Nah, ini perlu dan mungkin juga penting bagi kita. Kalau kita perhatikan, si Stefanus ini termasuk orang yang sangat saleh sehingga dia pada akhirnya dipilih menjadi salah satu dari diakon. Nah, tentu pemilihan diakon ini didasarkan pada kesalehan, kepada kemauan mereka untuk betul-betul merawat iman mereka. Dan ini sudah dibuktikan oleh Stefanus sendiri. Dan ketika dia mau merawat kesalehannya, lalu mau memperdalam imannya, yang terjadi adalah dia betul-betul memahami, mengerti apa yang diwahyukan Allah melalui kitab suci, lalu bagaimana pemenuhannya di dalam diri Kristus. Nah, ini saya kira sesuatu yang sangat luar biasa, sampai pada akhirnya dia percaya sungguh akan Kristus dan mau menjadi pelayan Kristus. Jadi yang perlu kita garis bawahi di situ adalah soal kemauan memperdalam iman dan merawat kesalehan. Kenapa ini perlu? Karena ya kalau kita perhatikan dalam perkembangan kita sampai saat ini, itu tidak sedikit dari kita yang kadang-kadang ditemui sebagai orang Katolik tetapi hanya di KTP. Itu beberapa kali saya ketemu teman-teman yang demikian itu. Lalu mereka kadang-kadang komentarnya kalau membaca kitab suci juga aneh. Katanya ada yang berkomentar, kitab suci kok susah sekali dipahami Romo ya. Padahal kitab suci sudah berbahasa Indonesia, jauh lebih gampang dimengerti
ketika orang mau sungguh-sungguh mendalami. Maka ketika ditanya, loh kamu sudah membaca semua atau belum? Nah ternyata belum. Nah hal semacam ini kan kelihatan bahwa mungkin dia hanya berkomentar tentang 1-2 hal yang dia rasa sulit, tetapi karena belum mau mendalami sungguh, maka dia mengatakan sulit. Nah bagi orang-orang yang sudah berusaha untuk membaca kitab suci, kemudian berusaha untuk belajar, dan masih merasakan sulit, itu mungkin bisa dipahami. Tetapi ketika tidak mau belajar, tidak mau mendalami, dan mengatakan sulit, nah ini patut untuk diperdalam lagi, supaya mencoba untuk masuk ke dalam kitab suci itu, belajar dalamnya, kemudian baru memberikan penilaian sulit atau tidak. Jadi kalau awalnya sedikit baru baca, nggak ngerti, terus saja terus baca terus ya Romo? Ya, jadi kita perlu belajar terus. Jadi saya sendiri juga terus belajar, dan seringkali ketika membaca dan membandingkan dengan komentar yang satu dengan komentar yang lain, baru kelihatan ada suatu nilai yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah salah satu contoh kenapa teladan dari Stefanus itu sangat kita perlukan di dalam aspek soal kemauan untuk belajar. Lalu juga kemauan untuk merawat kesalehan. Nah, kesalehan ini tentu bagi kita menjadi bagian yang sangat penting juga di dalam hidup rohani. Karena tanpa merawat kesalehan kita, tanpa merawat hidup rohani kita, ya mungkin kita nggak akan sampai pada pengalaman akan Allah. Itu yang diperlukan. Supaya kita paham sungguh ini yang kita imani, lalu kita punya pengalaman bahwa iman saya itu ternyata ketika dihidupi, ketika dihayati, ketika dipelihara melalui olah rohani, olah kesalehan, akhirnya membawa pengalaman tertentu. Itu. Contoh konkretnya apa, Romo? Kata-kata itu bagus merawat kesalehan, tapi bagaimana ininya, aplikasinya, Romo? Ya, ya seperti yang diteladankan oleh para rasul tentunya. Mereka selalu berkumpul bersama untuk berdoa, berkumpul bersama untuk membaca firman, mendalami firman, kemudian juga menjalankan di dalam kehidupan mereka sehari-hari perhatian terhadap keutamaan-keutamaan. Nah, itu yang kemudian kita sebutkan juga sebagai keutamaan Kristiani. Misalnya berusaha untuk menjadi sabar, berusaha untuk mengendalikan diri dalam berbagai macam aspek. Nah, itu adalah bagian dari keutamaan-keutamaan itu. Nah, dari situlah berkembang keutamaan pribadi yang seperti diteladankan oleh si Stefanus itu. Itu aspek pertama yang menurut saya sangat perlu. Lalu aspek yang kedua yang bisa kita lihat adalah ketika Stefanus ini berusaha mendalami imannya, kemudian merawat hidup rohaninya, kesalehannya, akhirnya kita bisa melihat dia dinaungi oleh Roh Kudus. Nah, ini sudah menjadi bagian dari pola hidup rohani yang sungguh-sungguh dihidupi. Jadi semakin kita menghidupi hidup rohani kita, maka wawasan kita menjadi semakin dalam tentang iman kita, kemudian juga pengalaman-pengalaman yang kita temui di dalam upaya merawat kesalehan itu, akhirnya juga memperlebar kesadaran kita akan cara Allah bekerja. Nah, di sini Stefanus rupanya juga menjadi pribadi yang semacam itu, sehingga dia merasakan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Dan bahkan dituliskan oleh penulis kisah para rasul ini, Santo Lukas, bahwa Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu dari mana kok bisa sampai seperti itu? Nah, tentunya dari yang pertama tadi, kemauan merawat iman, kemauan untuk membina diri dalam hidup rohani dan olah kesalehan. Maka Roh Kudus bisa bekerja dengan lebih baik di dalam dirinya. Lalu apakah Roh Kudus tidak bekerja pada orang-orang yang tidak mau merawat kesalehan, tidak mau mendalami iman mereka? Tetap bekerja, tetapi seringkali orang-orang yang demikian itu memiliki hal-hal yang menghambat karya Roh Kudus ini. Karena Allah sangat menghormati kebebasan kita. Jadi kita ini dengan diberi kehendak bebas. Nah, kehendak bebas mau kita gunakan seperti apa, ya di situ bergantung dari kita. Kalau kita menolak untuk merawat iman, menolak untuk merawat hidup rohani, ya di situ kita juga menghambat karya Roh Kudus karena penolakan-penolakan itu. Sementara Stefanus
Tidak demikian. Dia sungguh berusaha untuk itu, jadi dia pun akhirnya bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dinaungi oleh Roh Kudus. Itu aspek kedua. Lalu hal yang ketiga yang bisa kita lihat dari sini adalah buah-buah hidup rohaninya. Jadi ketika dia mengerjakan semuanya itu, Roh Kudus bekerja dalam dirinya, akhirnya kita bisa melihat buah-buah yang muncul di dalam kehidupannya. Yang pertama yang sangat kelihatan adalah dia begitu bijaksana dan memiliki keberanian. Nah, dari kebijaksanaan, keberanian itu kemudian dia juga memiliki hal yang lain yang kita lihat tadi di bagian terakhir itu, berdoa bagi orang yang memusuhi dia. Artinya ada kemauan dan kemampuan untuk mengampuni. Yeah. Jadi itu yang tiga aspek itu sangat kelihatan sebagai buah-buah dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Jadi ada kebijaksanaan untuk menjelaskan semuanya, kemudian juga ada keberanian untuk menghadapi orang-orang yang menentangnya, dan akhirnya juga keberanian dan kemauan untuk mengampuni mereka yang memusuhi dia. Jadi dia sepertinya nggak ada dendam, juga tidak ada semangat untuk memusuhi, tetapi justru mau mendoakan mereka. Itu dari bacaan pertama, saya kira itu yang bisa kita petik. Baik, terima kasih Romo. Tadi Romo katakan harus mengenal iman, lalu memperdalam iman dan merawat kesalehan. Sementara kalau orang-orang yang tidak merawat kesalehan, mungkin seperti yang tadi dicontohkan yang dibacaan kan ada kata mereka menutup telinganya. Mereka berteriak-teriak sambil menutup telinga. Jadi seringkali juga kita tahu kalau sesuatu itu benar, tapi kemudian kita nggak mau tahu ya Romo, apakah itu juga salah satu contoh bahwa kita sudah tidak merawat kesalehan? Ya, bisa jadi begitu. Itu bukan soal tidak merawat kesalehan, nah itu berarti kan menutup diri dari kuasa Allah. Mungkin sudah diberi sesuatu, ditegur, kemudian dibisiki sesuatu, mendapatkan pewahyuan tertentu, tetapi yang bersangkutan menolak. Ya, sama seperti di sini. Stefanus dipakai oleh Allah untuk memberikan pewartaan kepada mereka. Ini loh, kuasa Allah itu, ini loh, kebenaran dari Allah itu, tapi mereka menutup telinga karena mereka tidak mau mendengar itu. Gitu. Padahal mereka, kalau orang tidak mau mendengar tuh karena mereka menutup, apakah karena mereka takut bahwa apa yang sebenarnya menjadi penghalang mereka untuk mau, oh ya, gitu. Ya, kalau kita lihat dari konteksnya, tentunya mereka tidak mau mengakui Yesus ini sebagai Mesias. Jadi mereka juga belajar banyak kitab suci dari kitab Taurat mereka. Mereka juga mencoba merawat kesalehan mereka. Tetapi ada hal yang menjadi penghalang bagi mereka, yaitu soal keterikatan mereka terhadap kebenaran mereka sendiri. Sehingga mereka tidak bisa terbuka terhadap ini loh yang diwahyukan Allah, yang ternyata menjadi pemenuhan dari seluruh ajaran kitab suci itu. Jadi sepertinya mereka memiliki kedegilan hati, ketidakmauan mengakui Yesus sebagai Mesias, karena mereka sudah memberikan label kepada Yesus bahwa dia ini bukan Mesias. Nah, seringkali kita pun juga demikian, kita sudah terikat pada penilaian-penilaian tertentu yang akhirnya membuat kita tertutup terhadap kebenaran. Yeah. Gitu. Kalau seperti itu harus apa kita Romo? Kalau misalkan kita menemui orang yang susah diajak gitu, menutup diri gitu. Kalau berkaitan dengan orang lain, nah tentunya ya sikap kita mau bagaimana, orang lain punya dinamikanya sendiri. Ya kita juga terbuka terhadap kuasa Allah yang bekerja pada orang tersebut. Jadi kita nggak bisa juga memberikan penilaian bahwa mereka itu pasti definitif seperti itu, karena belum tentu nanti berikutnya akan seperti itu. Ini bisa jadi menjadi lebih baik lagi setelah itu, kita nggak tahu juga. Sama seperti kisah Paulus itu. Jadi dia semula memusuhi, tapi kemudian karena ditangkap oleh Allah di satu waktu, dia berubah 180 derajat. Nah bisa jadi orang-orang yang demikian juga sama. Oleh karena itu ya sikap kita cukup menerima mereka, seperti halnya Stefanus juga memberikan teladan kepada kita, tetap memberikan kesaksian dan pewartaan untuk mereka. Jadi tetap bersikap baik, tetap memberikan kasih ya Romo ya? Ya. Satu pertanyaan terakhir untuk sebelum kita menutup sesi ini Romo. Di bacaan tadi kan disebutkan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus, yang nantinya menjadi Paulus itu ya Romo ya, yang kita kenal kemudian.
ada simbol apa atau ada pengertian apa kenapa di sini disebutkan dia ada diletakkan jubah di depan Saulus, Romo? Ya, ini bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu yang memusuhi orang-orang Kristen, ini menjadi simbol bahwa ini loh, kamu juga mesti ikut atau kamu juga menjadi bagian dari kami yang mau menentang mereka ini. Jadi menjadi simbol bahwa mereka memberikan kepada Paulus peran tertentu. Jadi nanti akhirnya dia pun juga ikut seperti mereka melakukan banyak sekali pengejaran-pengejaran terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Baik, kita endapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo Jaya tadi, bahwa kita perlu belajar dari Stefanus bagaimana mengenal iman, memperdalam, dan merawat kesalehan. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Stanislaus Lirmanjaya Sastra Okarem dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan usulan ataupun sharing iman, dapat disampaikan ke email ork@2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 0881 0251 33438. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, terutama untuk bacaan Injil. Romo, ada inspirasi iman apa, Romo? Silakan, Romo. Ya, untuk Injil kita bisa mendengar tadi atau membaca atau mempelajari kembali bagaimana Yesus ketika berada di rumah ibadah di Kapernaum itu dia berdialog dengan banyak orang. Jadi situasinya Yesus ini sudah membuat mukjizat penggandaan roti. Lalu orang-orang kemudian mempertanyakan lagi, tanda apa yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu. Mereka kembali melihat hal ini, mempertanyakan soal tanda, lalu membandingkan dengan Musa. Jadi katakan tadi, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, apa yang diajukan oleh orang-orang yang menentang Yesus ini, yang berhadapan dengan Yesus ini, seolah-olah mau mencari atau mau membuat Yesus ini tampil sebagai pribadinya menurut Yesus sendiri. Tetapi standarnya ada standar dari mereka. Jadi mereka sudah punya frame. Ini mesti dibandingkan dengan Musa. Ini mesti dibandingkan dengan nabi-nabi dahulu. Lalu sekarang dipertanyakan, kamu ini siapa kalau dibandingkan dengan Musa? Musa dulu sudah memberikan mana bagi orang-orang Israel. Lalu kamu siapa? Kamu yang dulu pernah membuat mukjizat sekian banyak penggandaan roti itu, apa bedanya dengan Musa? Ya kurang lebih mau dikatakan seperti itu. Nah, dengan frame yang semacam itu, kemudian Yesus memberikan penjelasan lebih jauh bahwa dia memang lebih besar daripada Musa. Makanya dia mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Jadi di sini Yesus memakai frame mereka. Kamu mau membandingkan aku dengan Musa, ya sekarang kita lihat Musa bagaimana. Kalau mereka mengatakan Musa itu memberikan kepada mereka mana dari surga, nah sekarang yang diberikan oleh Bapa yang sungguh-sungguh, dikatakan tadi jelas itu, roti yang benar dari surga, itu yang diberikan Bapa. Jadi Yesus mulai membawa pengalaman masa lalu ke yang saat ini. Dulu terjadi seperti itu. Nah sekarang Allah memberikan roti yang benar. Jadi bukan hanya sekedar roti biasa, tapi roti yang benar. Roti biasa ya seperti yang terjadi dengan umat Israel, diberikan kepada Musa untuk memelihara kehidupan bangsa Israel. Nah, dari sini kita bisa melihat Yesus dengan sangat cerdik membawa frame mereka untuk masuk ke pesan-pesan dan visi, misi yang mau dia bawa, yaitu soal keselamatan itu.
Jadi kalau dulu Musa membawa roti, mana itu ya mana biasa yang bisa memberi hidup, tapi sekarang mananya ini adalah mana yang luar biasa. Dikatakan tadi roti yang benar. Jadi ada penekanan yang benar. Benarnya di mana? Memberi hidup. Nah, karakter hidup yang diberikan oleh mana yang benar ini berbeda dengan karakter dari mana yang dulu pernah dimintakan oleh Musa dari Allah. Jadi sama-sama dari surga, tetapi yang ini yang benar. Nah, karena ini roti atau mana yang benar, maka dia memberikan hidupnya bukan hanya sekedar untuk memelihara hidup saat ini, tapi lebih-lebih adalah memberikan hidup nanti ketika kita sudah melewati hidup di dunia ini. Jadi mau dikatakan ini adalah yang memberikan kehidupan atau keselamatan kekal bagi semua. Jadi kurang lebih semacam itu. Nah, dari pemahaman ini saja kita sudah bisa melihat bahwa Yesus mau memberikan kepada mereka penegasan bahwa saya lebih besar daripada Musa, karena kalau Musa itu hanya menerima, tetapi yang ini beda. Yang ini adalah yang turun sendiri dari surga. Dan yang turun ini adalah roti yang benar. Jadi tadi sudah dikatakan dengan sangat jelas itu. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi roti yang turun. Ini kan memberikan penegasan bahwa roti yang sekarang ini bukan objek mati, seperti mana yang dulu hanya turun dari surga lalu diterima dan dijadikan sebagai bahan olahan makanan. Nah, yang sekarang ini turun. Turun ini seperti mengandaikan bahwa ini adalah subjek yang aktif, yang hidup, yang bisa bergerak sendiri untuk turun dari surga ke dunia. Jadi boleh dikatakan ini adalah soal pribadi yang memang berasal dari surga dan sekarang hadir di tengah-tengah mereka. Jadi bukan objek, bukan barang seperti yang mereka lihat ada pada mana itu. Jadi ini sungguh-sungguh roti hidup. Dan kalau kita perhatikan, kata-kata roti ini juga menarik lagi kalau kita kaitkan dengan kelahiran Yesus. Karena kita tahu Yesus lahir di kota Bethlehem. Dan Bethlehem itu kalau diindonesiakan bisa diartikan sebagai rumah roti. Jadi ada kata-kata simbolis yang sangat-sangat indah di situ. Ternyata kelahiran Yesus ini adalah tempat roti atau rumah roti. Dan Yesus sendiri mengatakan dia adalah roti yang turun dari surga. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan Yesus dalam menggandakan roti yang kemudian dilihat oleh orang-orang Israel pada waktu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, kemudian dicari perbedaannya dengan Musa yang menurunkan mana dari surga itu, sekarang ketemu di sini. Bahwa dia itulah yang menjadi roti itu sendiri, dia itulah yang memberi hidup itu sendiri. Maka tidak heran ketika tadi ada pertanyaan di situ, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Maka Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Jadi ada penegasan itu. Jadi di sini pewahyuan tentang mesianitas Yesus sangat kuat. Dia lebih daripada Musa. Kalau Musa hanya memohon, lalu menerima. Nah di sini Yesus tidak memohon, tapi dia sendiri yang turun dari surga, lalu memberikan hidup kepada manusia. Jadi dia lebih dari Nabi Musa karena dia melakukan tindakan yang semacam itu. Kemudian juga dikatakan bahwa dia adalah roti hidup yang memberi kehidupan. Nah ini juga mengacu kepada keselamatan yang ternyata juga dia berikan kepada orang-orang Israel. Dan bahkan lebih daripada apa yang dimintakan Musa dari Allah. Yang sekarang ini ada dan hadir ini tidak hanya sekedar memberikan hidup untuk orang-orang yang mendengarkan dia pada waktu itu, untuk orang Israel, tetapi juga meluas. Nah, di pesan yang paling akhir tadi sudah kelihatan di situ. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi di situ sudah nggak terbatas lagi untuk orang Israel saja, tapi semua orang. Jadi ini juga menunjukkan kepada mereka bahwa saya juga lebih besar daripada Musa. Kalau Musa hanya memberikan pesan untuk orang Israel, memelihara hidup orang Israel, dan itu pun juga hidup orang Israel yang
ada di padang gurun pada waktu itu. Tetapi aku memberikan kehidupan lebih daripada itu. Jadi meluas tidak hanya untuk orang Israel, tapi untuk semua yang percaya. Dan juga tidak hanya pada saat itu saja, tetapi dalam keseluruhan waktu. Jadi sangat jelas di sini pesan mesianitas Yesus. Jadi di situ dia membuka wawasan kepada kita bahwa ternyata sebagai seorang Mesias, dia itu menyediakan dirinya menjadi roti yang hidup. Nah, karena simbolis roti nanti kalau kita lihat lebih jauh dalam Injil Yohanes juga sangat dalam maknanya, karena tidak hanya sekedar memberikan makna kehidupan biasa, tapi ternyata juga roti itu nanti yang dipecah-pecah dalam perjamuan malam terakhir itu. Nah, di situ ketika dipecah-pecah itu, dia mau mengatakan bahwa hidup saya dibagikan untuk kalian, hidup saya dikorbankan untuk kalian, dan sekarang kalian yang menikmati keselamatan itu, kalian yang menikmati pemulihan itu, kalian yang mendapatkan kehidupan kekal itu. Kurang lebih semacam itu. Ya, terima kasih Romo. Kalau tadi dari penjelasan Romo, bacaan ini menjadi begitu mendalam bagaimana Yesus membandingkan roti yang zaman di Musa dengan yang roti hidup itu. Saya teringat pembicaraan dengan beberapa anak muda. Buat mereka kalau kita katakan tentang hal-hal semacam ini, apalagi ini roti hidup, lalu tadi Romo katakan roti hidup untuk kemudian hidup sampai setelah kehidupan ini gitu. Buat mereka itu kadang-kadang itu sesuatu yang abstrak gitu Romo. Karena kan mereka melihatnya ya sekarang ini, zaman ini gitu, yang mereka hadapi saat ini, kesulitan saat ini. Mungkin juga seperti orang-orang di Kapernaum yang bertanya lagi, apalagi sih yang tanda apa lagi gitu. Jadi mungkin kayak orang-orang muda sekarang kan pengennya melihat sesuatu yang nyata gitu di depan mereka gitu. Bagaimana pendapat Romo? Ya, pola pemikiran semacam itu mungkin bisa dikaitkan dengan pola pemikiran yang materialistis. Artinya apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diraba, apa yang dia dirasa, bisa diindrai lah. Itu yang menjadi sudut pandang. Sementara yang dikatakan Yesus ini bukan sesuatu yang sensibel ya, bukan sesuatu yang bisa diindrai, tapi dirasakan kemudian dialami. Nah, ini mengandaikan yang bersangkutan mesti memiliki perhatian terhadap sisi lain dari hidupnya. Jadi bukan hanya fisik, seperti tadi juga orang-orang Yahudi kan demikian. Hanya kenyang. Jadi hanya fisik, lalu roti yang dia maksudkan oleh orang-orang Yahudi itu adalah roti yang bisa membuat kenyang. Tapi yang sekarang ini yang diwahyukan Yesus kan beda. Ini soal batin, soal rohani. Nah, yang soal batin rohani ini kalau tidak didekati dengan sudut pandang rohani, ya mungkin nggak akan ketemu. Jadi sama seperti kita diharapkan selain memperhatikan hidup yang sensibel di hadapan kita ini, juga diajak untuk peka terhadap hal-hal yang lebih rohani. Jadi nuansanya adalah nuansa dunia batin. Nah, oleh karena itulah banyak dari kita diajak untuk hening, diajak untuk mencoba merenung supaya kesadaran batinnya itu menjadi lebih kuat. Sehingga nanti akan bisa menemukan, loh, kok hidup saya ini mentok seperti ini, loh, kok situasi saya seperti ini. Nah, ketika mengalami itu, lalu nanti pasti akan mencari bagaimana saya bisa merawat hidup saya ini, bagaimana saya bisa mengelola situasi hidup saya ini supaya tidak menjadi stres, tidak menjadi kesulitan dengan situasi yang ada. Nah, saat itu, baru kata-kata yang diberikan Yesus ini ada kemungkinan. Baru masuk ya, Rom? Bisa masuk. Saya katakan ada kemungkinan bergantung dari pengolahan yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak berpikir ke arah sana, ya mungkin tidak akan nyampe. Tapi kalau mulai berpikir ke sana, memperlebar kesadaran ke arah sana, bisa jadi akan menemukan bahwa, oh iya, ternyata selama ini yang saya pelajari dari kitab suci, dari firman Kristus ini ternyata membawa sesuatu. Nah, ketika mengatakan itu, dia pasti akan menemukan, oh ini toh ternyata yang dimaksudkan Yesus dengan roti hidup itu. Jadi sekarang dia tidak hanya sekedar menjadi contoh, tetapi juga memberikan sesuatu untuk jiwa saya, untuk hidup rohani saya. Nah, dari situ nanti baru bisa kita rasakan nilainya bagi kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata apa yang diwahyukan Yesus secara rohani sekarang bisa memperkuat kehidupan jasmani saya. Jadi kehidupan sehari-hari saya. Jadi
boleh dikatakan kita tidak boleh mengabaikan sisi dari hidup batin, sisi hidup rohani ini, supaya hidup kita menjadi lebih seimbang. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Romo, sebelum menutup pembahasan hari ini, boleh tolong Romo kasih benang merah dari bacaan 1 dan bacaan Injil, kira-kira ada kesimpulan apa Romo? Ya, kalau yang saya renungkan, kita semua bisa mencoba melihat keteladanan dari Stefanus tadi. Jadi merawat hidup rohani dia, kemudian merawat olah kesalehan dia, dan kemauan untuk memperdalam hidup rohani. Karena dengan cara itu, nanti kita akan dimasukkan oleh Tuhan dalam pengalaman-pengalaman akan dia. Nah, pengalaman-pengalaman akan Allah yang kita miliki, nanti baru bisa membuat kita menjadi semakin memiliki wawasan tentang apa yang diwartakan oleh Yesus selama ini. Jadi akan ketemu ketika kita mengerjakan olah rohani itu dengan apa yang diwahyukan Yesus. Oh, ternyata apa yang diwartakan Yesus itu memiliki nilai. Ternyata apa yang dikerjakan Yesus itu punya makna yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Jadi kuncinya soal kemauan memelihara hidup rohani dan sekaligus memperdalam iman. Semoga dengan itu nanti terutama anak-anak muda makin kuat untuk menghadapi kehidupan ya Romo. Iya. Baik, kita tutup hari ini dengan doa penutup Romo dan mohon berkat nanti Romo. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Engkau menghadirkan kami semua di dalam dunia ini, dan terutama juga Engkau menghadirkan Kristus yang ada di tengah-tengah kami. Biarkanlah Dia yang menjadi firman, Dia yang menjadi roti hidup bagi kami, mampu untuk kami sadari kehadirannya dan mampu untuk kami serap apa yang Dia berikan dan anugerahkan kepada kami, sehingga bisa menguatkan kami di dalam merawat kesalehan dan olah rohani kami, serta merawat kemauan kami untuk memperdalam iman kami akan Dia. Biarkanlah kuasa-Mu bekerja atas kami dan Roh Kudus-Mu senantiasa menyinari kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian senantiasa diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk Sama-sama. inspirasi hari ini. Semoga kami semua diingatkan kembali untuk merawat kesalehan supaya nanti juga kami bisa berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada para sahabat Oase Rohani Katolik yang selalu setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Kita jumpa lagi di edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.